Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf karena off camera karena ada kegiatan yang kebersamaan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo maupun yang mewakili. Yang saya hormati Ketua, Pengurus beserta anggota kolaborasi komunitas, ada komunitas Komit Rudal, ada komunitas Mopiaksi, ada komunitas Koruter, dan ada komunitas belajar SMA Pegelarangan. Yang saya hormati juga moderator pada malam ini ada Ibu Fitria dan juga narasumber ada Pak Rudolf, dan juga yang saya hormati juga, saya tak demi, saya banggakan semua Bapak Ibu guru hebat yang tergabung dalam webinar pada malam ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukurkan Robbi, karena pada kesempatan malam hari ini, kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan, sehingga kita bisa beraktivitas seperti malam ini kita bisa belajar mengikuti webinar pada malam ini. Selanjutnya, salam dan salam mudah-mudahan terus limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita, mengkis kita selaku umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan, menuju alam terang benderang, alam yang penuh dengan ilmu seperti yang kita rasakan bersama pada malam ini. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, se-Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Ibu moderator, narasumber, dan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, karena Bapak Ibu sudah mensukseskan kegiatan ini. Dan juga tidak henti-hentinya kita terus belajar dan belajar. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu, walaupun sekarang waktunya liburan tadi hari Minggu, Bapak Ibu mungkin waktunya berkumpul dengan keluarga, tetapi luar biasa Bapak Ibu, hebat semua. Walaupun kita sudah di waktu liburan, kita menyempatkan, meluangkan waktunya untuk belajar malam-malam hari ini. Ini suatu anugerah yang luar biasa buat kita semua. Mudah-mudahan eh, apa yang Bapak Ibu lakukan menjadikan ladang ibadah, amal ibadah, dan juga untuk peningkatan kompetensi kita, peningkatan SDM kita selaku pendidik. Mudah-mudahan kegiatan webinar pada malam ini sangat bermanfaat dan berdampak untuk kemajuan pendidikan. Nah, di malam hari ini webinar kolaborasi komunitas Komik Rudal, komunitas Kompiaksi, komunitas Koruter, dan komunitas belajar ambil larangan dengan topik budaya positif. Ini merupakan pengimbasan dari aksi nyata modul 1.4 tugas selaku calon guru penggerak, di mana nantinya Bapak narasumber akan memberikan pengimbasan-pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Nah, ini harapannya Bapak Ibu bisa diterapkan di satuan Bapak Ibu bertugas tentang budaya positif. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas, bagaimana kita uh, membuat nilai-nilai dari keyakinan kelas, sehingga nantinya bisa membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik seperti itu. Harapannya nanti Bapak Ibu dari webinar ini mendapatkan ilmu selain juga sertifikat. Nah, Bapak Ibu ikuti serangkaian kegiatan pada malam ini hingga selesai. Mudah-mudahan tidak ada aral dan rintangan di dalam pelaksanaan webinar ini, dan mudah-mudahan yang Bapak Ibu ikuti webinar pada malam ini bermanfaat, dan juga harapannya silahkan Bapak Ibu aplikasikan, terapkan, dan juga transformasikan kepada rekan sejawat, dan juga aplikasikan di mana Bapak Ibu bertugas. Yang terakhir dari saya selaku penasihat dari komunitas kolaborasi, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu
dan juga misalkan di dalam perjalanan webinar ini ada kendala teknis dan lain-lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini kegiatan daring. Kalau nanti menemukan sesuatu dan mudah-mudahan tidak ada aral dan mudah-mudahan webinar ini berjalan lancar dan sukses. Dan juga saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat, yang telah mensukseskan berpartisipasi aktif di dalam kegiatan webinar ini. Mungkin itu dari saya, biar tidak terlalu malam. Mari Bapak Ibu kita simak dengan baik paparan dari narasumber dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar pada malam ini dengan tema budaya positif saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih pada Man Said sudah memberikan sambutannya kepada peserta dan memberikan juga semangat-semangat bagi peserta. Dan terima kasih atas waktunya telah memberikan sambutan walaupun di tengah-tengah kesibukan Pak Daman dan kebersamaan bersama keluarga. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu adalah pemaparan dari materi pada malam hari ini, yaitu Bapak Rudolf Abraham Luhukai. Beliau pendidikannya yaitu di S1 Universitas Katolik Dharma Cantika Surabaya, jurusan Teknik dan Manajemen Industri. Pengalaman di tahun 2003 hingga 2006 yaitu sampai dengan sekarang yaitu Buah Sulung Surabaya, SD Karang Buah Sulung di tahun 2007 hingga 2014, SD swasta Mimi Surabaya di tahun 2015 hingga 2019, yaitu SD SPK Surabaya Cambridge School di tahun 2019 hingga sekarang, yaitu SMP yang tergabung dengan SMA Mimi Surabaya. Beliau saat ini mengajar di SMP dan SMA Mimi Surabaya di Kota Surabaya, juga calon guru penggerak Angkatan 9 yang sudah lolos seleksi dan sekarang sedang yaitu di Satal Certified Trainer, Certified Kalas Point Certified Trainer, Quizy Super Trainer, Book Creator Certified Author, Prezi Certified Educator Trainer, penerima beasiswa mikrodensial CS50X Indonesia Harvard University. Beliau juga narasumber di berbagai macam kegiatan. Untuk tidak sabar lagi untuk mengenal lebih lanjut, baiklah kita panggil saja Bapak Rudolf Abraham Lukai ST. Kepada Bapak Rudolf dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Fitri. Selamat malam, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Bapak Andi Julian Haryanto, Eskom MPD atau yang mewakili. Yang terhormat penasihat komunitas Bapak Daman Said, sekaligus Kepala SMA Pegri Larangan. Yang terhormat komunitas Komet Rudal, komunitas Ngopi Aksi, SMA Pegri Larangan, dan juga moderator hebat kita Ibu Fitria. Terima kasih atas perkenannya sehingga saya diizinkan untuk berbagi ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan atau diseminasi terkait tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Izin saya share screen, Bu Fitri. Silakan, Pak. Iya, baik. Pak, sudah nampak, Bu? Saya ini coba. Sudah. Baik. Sudah full screen ya, Bu ya?
Baik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di sini nanti saya akan sedikit berbagi mengenai 6 hal, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian eh, keyakinan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jikalau nanti di dalam slide-slide saya ada yang kurang sempurna. Saya berharap dapat membagikan yang bermanfaat ini sehingga dapat diterapkan di sekolah kita atau institusi kita masing-masing. Yang pertama, saya akan membahas terkait disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal adalah yaitu makna kontrol, di mana definisi makna kontrol ini paparan dari teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi salah paham yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Serta kita nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan masing-masing, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta suatu budaya positif. Bapak Ibu sekalian, di yang pertama ini kita masuk ke makna disiplin itu sendiri. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita masing-masing. Maksudnya adalah kita bisa mengevaluasi apakah makna disiplin di sekolah kita itu telah efektif atau perlu ditinjau. Bahkan, apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri. Kemudian, kaitannya disiplin dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan pengetahuan kaitannya antara disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin, kalau kita mendengar kata disiplin, Bapak Ibu pasti terbayang ya dengan kegiatan kita sehari-hari. Mungkin terkait dengan tata tertib, mungkin kegiatan dengan sesuatu yang teratur, mungkin juga kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal hukuman dan disiplin itu berbeda Bapak Ibu. Karena kalau kita belajar tentang disiplin positif, tidak berbanding lurus atau tidak selaras dengan hukuman. Justru itu, hukuman itu adalah salah satu alternatif yang paling terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di sini yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi pengertian disiplin atau memaknai disiplin dalam kehidupan kita di dalam mendidik siswa-siswi kita. Ternyata di sini kita bisa mendapatkan manfaat bahwa disiplin dan hukuman itu sesuatu yang berbeda. Disiplin itu menjadikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini yang seringkali salah paham di antara pendidik dan siswa-siswi kita antara disiplin dan hukuman. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan,
disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sebentar, saya coba ulang ya Bapak Ibu. Saya stop share screen kalau mungkin kurang jelas. Saya akan share screen. PowerPoint-nya kurang jelas, Pak. Ya, ya baik. Saya coba share screen kembali. Bagaimana dengan ini Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Baik, terima lumayan. kasih. Ya, terima kasih. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu sifatnya self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, Bapak Ibu. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Aturannya atau hal lain adalah sesuatu yang eksternal, ya, atau peraturan demikian yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini petikan dari pengajaran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, kata disiplin berasal dari kata Latin disciplina, artinya belajar. Pendapat atau ide disiplin dari Ki Hajar Dewantara itu sejajar selaras dengan Dian Gosen di dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Nah, kata disiplin itu sendiri juga berasal dari kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut, yaitu untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau bukan ekstrinsik, ya, ini yang dimaksud. Jadi intinya seorang murid itu harus paham betul mengapa mereka mengikuti ajaran atau aliran tertentu. Jadi yang mau dibangun dari hal ini adalah motivasi dari dalam diri siswa tersebut atau yang disebut dengan intrinsik. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi maksudnya kalau mereka sudah dapat atau mampu mendisiplinkan diri mereka sendiri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, karena mereka selalu menyelaraskan diri dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, kesimpulannya, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Ya, ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya. KHD dan Dian Gosen. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu maupun Dian Gosen adalah di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi meskipun beda zaman ya Bapak Ibu, tapi ternyata peneliti atau Dr. Dian Gosen ini memiliki pandangan yang sama di dalam dunia pendidikan. Jadi disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri di mana belajar untuk kontrol diri itu dapat dicapai atau dapat mencapai untuk tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia atau nilai-nilai kebajikan virtus yang universal di sini mengacu pada prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan mulia yang tadi yang disebutkan adalah mengacu pada prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, apa saja itu? Nilai-nilai yang dianut di dalam nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada
teorinya namanya teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Sedangkan menurut Dian Gosen tahun 98 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Jadi mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka nilai atau motivasi dari diri siswa tersebut atau intrinsik ya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ini adalah nilai-nilai positif ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Mengapa? Bapak Ibu sekalian tentu masih ingat filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara, di mana sekolah itu ibaratnya itu ladang ya, ibaratnya ladang. Kemudian siswa-siswi kita, peserta didik kita ibaratnya itu bibit padi ya atau tanaman padi. Sedangkan kita sebagai pendidik itu ibaratnya seorang petani. Mau bibitnya bagus, mau bibitnya kurang bagus, kalau si petani memiliki nilai-nilai kebajikan atau teori kontrol dan semuanya itu sesuai yang digariskan, maka mereka akan tumbuh dengan baik. Mengapa? Karena si petani pasti akan memeriksa setiap saat, memberikan pupuk, menyirami. Jikalau ada gulma dan sebagainya, maka petani dengan sigap menyingkirkannya sehingga tanaman atau padi tersebut subur. Begitu juga dengan murid-murid kita. Setiap murid memiliki sifat-sifat positif. Bagaimana kita bisa membuat motivasi intrinsiknya itu muncul, Bapak Ibu. Hal-hal yang baik dari siswa itu tetap tumbuh. Nah, itulah suatu filosofi di mana ibaratnya kita ini sedang di sawah, ibaratnya di ladang, supaya kita bisa menumbuhkan hal-hal yang baik dari peserta didik kita. Kemudian, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam bukunya Control Theory atau Choice Theory. Jadi di sini misalkan ada ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya guru tidak mengontrol murid Bapak Ibu, tapi karena kepatuhan yang selama ini kita kenal, maka murid seolah-olah atau tunduk pada gurunya. Tapi sebenarnya murid pun punya kehendak, punya sesuatu yang bisa menolaknya. Itu ilusi mengontrol murid, artinya bukan seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal di dalam kenyataannya perlu perjuangan dan untuk melakukannya dengan baik. Dan seterusnya di sini ada 4 poin teori yang bisa dilakukan oleh pendidik ya, 4 teori kontrol ini. Selanjutnya, ilusi mengontrol murid Bapak Ibu. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Sedangkan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, di mana hal tersebut segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya.
dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita melakukan hal ini juga. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berusaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Tetapi suatu titik tertentu, jangka waktu tertentu, murid-murid kita akan menyadarinya dan bahkan menolak pengaruh kita. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang maksudnya yang nomor 2. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita melakukan hal ini juga, Bapak Ibu. Menggunakan teknik kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal, Bapak Ibu sekalian. Mengapa hal ini bisa demikian? Karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ini yang pasti yang akan mereka dapatkan. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi Bapak Ibu, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid pada dasarnya itu akan membuat siswa tersebut memiliki identitas gagal. Nanti saya tunjukkan di sesi akhir. Nah, ada yang keempat dari teori kontrol, ini namanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini ya, bujukan tadi ya, sudah saya jelaskan. Mohon maaf Pak Rodolf, Iya, ini saya sedang share untuk PowerPoint-nya, PDF-nya. PT-nya kurang jelas buram. Buram ya, baik, Iya. sebentar. Saya Mungkin bisa share ulang Pak Rodolf. Iya, Stop sebentar. share lalu di share ulang. Apakah sudah nampak Ibu? Belum. Sudah jelas Ibu? Belum jelas Pak. Belum. Ini pakai apa Baik. Pak Rodolf? Pakai PDF ya? Eh, Saya pakai Canva. Oh pakai Live. Canva. Ini saya sedang share ke Saya sedang share ke Ibu ini PDF-nya. Mungkin nanti dari PDF. Stop share screen. Maaf Bapak Ibu. Ini Nanti saya bantu share Pak ya, Rodolf. baik. Apa sudah diterima, Bu? Oh ya sudah baru aja Baik. muncul. Mohon kesabarannya ya Bapak Ibu. Mungkin sambil lalu Pak Baik. Rudolf bisa Ya. langsung dilanjutkan dulu sambil menunggu nanti saya sampaikan kalau udah Baik. bisa terdownload ya. Ya. Silakan Pak. Izin Bapak Ibu, nanti saya ulang sejenak. Nah, di teori yang keempat ini bagaimana murid merasakan rasa bersalah, atau yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali kita sebagai pendidik merasa bahwa orang dewasa atau kita memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya
bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, Bapak Ibu sekalian. Sehingga hubungan permusuhan itu akan muncul. Jadi katakanlah Bapak Ibu saat ini saya juga merasakan bagaimana kalau saya memiliki hak menggunakan hak memaksa kepada siswa dalam supaya mereka melakukan hal-hal tertentu, mungkin jangka pendeknya mereka menerima, Bapak Ibu sekalian, menerima karena saya adalah otoritas mereka seperti itu ya. Tetapi kalau ini terus-menerus maka yang terjadi tidak efektif, bahkan rasa tidak suka siswa tersebut terhadap diri saya misalkan itu akan muncul. Oleh karena itu teori kontrol ini membetulkan miskonsepsi dari apa yang kita lakukan selama ini. Dan ini mudah-mudahan nanti apa yang dilakukan Dr. William Glasser ini bisa membarui cara berpikir kita sehingga apa yang kita lakukan dapat lebih baik, Bapak Ibu. Bagaimana Bu Fitri? Apakah sudah bisa? Baik. Ya, sudah lumayan. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu, saya izin. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Tadi di awal disiplin positif Bapak Ibu ya, ada arti kata disiplin, disiplin itu cara pandang Pak KHD atau Ki Hajar Dewantara dan Diana Close itu memiliki pandangan yang sama. Intinya mencapai nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Kalau selama beberapa menit yang lalu Bapak Ibu masih meluas ya, apa sih nilai-nilai kebajikan? Ternyata salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu mengerucut di profil pelajar Pancasila. Di situ ada kemandirian, ada bernalar kritis, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama Bapak Ibu. Ternyata kalau kita lihat itu semua sudah kita lakukan. Bahkan mungkin istilah profil pelajar Pancasila yang mungkin kita baru kenal saat-saat ini, tapi ternyata di nilai-nilai karakter kebajikan itu tadi sudah kita laksanakan di dalam setiap pembelajaran kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru. Hanya saja terkait nilai kontrol menurut saya itu yang mungkin kita perbaharui ya Bapak Ibu. Arti kontrol tadi yang mungkin kita sebagai otoritas terhadap siswa-siswi kita, maka kita sekarang harus melihatnya andaikan kita ini seorang petani di ladang ya. Dan siswa-siswi kita itu memiliki potensi yang baik dan kita bagaimana menyirami, memberi pupuk sehingga mereka dapat bertumbuh bersama. Ini yang salah satu nilai kebajikan. Kemudian ternyata apakah nilai kebajikan yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila ini satu-satunya? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata kita kenal juga di luaran sana ada 6 organisasi atau 6 hal yang terkait atau yang mirip gerakan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah IBO atau Primary Years Program atau PYP. Ada juga Indonesian Heritage Foundation, IHF. Kemudian ada juga petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada juga The Seven Essential Virtues. Dan yang terakhir ada The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Semuanya ini Bapak Ibu dikemas hampir mirip dengan profil pelajar Pancasila. Dan masing-masing institusi menerapkan ini, kebajikan ini, nilai-nilai ini sesuai dengan lembaga yang di mana mereka berada. Jadi sebenarnya tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ya Bapak Ibu ada 6 organisasi yang hampir sama dengan profil pelajar Pancasila, khususnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah ini Bapak Ibu ini kita mengingat kembali.
menurut Bapak Ibu nih yang mencetuskan teori kontrol ini apa? Maaf tadi belum sempat saya buat interaktif. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah di antara empat ini masih ingat yang mencetuskan teori kontrol? Apakah Dr. Dian Gosen, Dr. William Glasser, Dr. Darmawan, atau Dr. Richard, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Dr. William Glasser tentunya ya Bapak Ibu ya. Jadi teori kontrol ini dicetuskan oleh Dr. William Glasser dan meluruskan empat miskonsepsi tadi, ilusi-ilusi tadi, sehingga kita dapat menerapkannya di dalam pembelajaran kita. Nah, kita masuk yang kedua ini Bapak Ibu. Tadi yang pertama disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Pak Sekarang, Rudolf, saya izin ya, oh baik nyoba Bu. dulu ya, Siap, mungkin siap. tidak buram. Baik, silakan Bu. Terima kasih sebelumnya. Semoga nanti bisa lebih jelas ya Pak di saya ya Pak. Ya, baik Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Udah jelas atau belum? Belum, belum. Masih proses. Proses, Bu. Atau begini Oh, biar masih mulai proses. aja, enggak apa-apa, nanti materinya biar share di chat, kita copy masing-masing aja, kita pelajari nanti. Daripada menunggu waktunya nanti habis. Nah, ini. Nah, sudah. Sudah, baik. Terima Sudah kasih. terlihat bagaimana tampilannya? Tetap buram? Masih buram ini soalnya harus pakai Oh, tetap. kacamatanya. Oh iya ya. Berarti dari anunya ya. Udah Bagus ya. dah, Mbak. Bagus dah. Cukup. Silakan Pak Rudolf. Baik Bu. Selanjutnya Bu. Ini Bapak Ibu ya, tadi yang 6 ya, 6 organisasi yang mirip dengan profil pelajar Pancasila. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian berpikir apa itu nilai-nilai kebajikan, ternyata sekarang sudah tahu. Dan tadi ini salah satu pertanyaan saya yang mencetuskan teori kontrol ya Bapak Ibu adalah Dr. William Glasser. Ya, selanjutnya di sini kita belajar tentang teori motivasi, apa itu hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang pertama, teori motivasi ya. Lanjut Bu. Ya, selanjutnya. Nah, bila di sekolah Bapak Ibu sekalian tidak ada peraturan yang mengharuskan guru. Ini satu pertanyaan buat kita semua ya Bapak Ibu. Bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Nah, kira-kira ada Bapak Ibu yang mau mencoba menjawab hal ini? Ini kita brainstorming dulu ya Bapak Ibu. Bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Saya lihat di kolom chat ya. Adakah yang berusaha menjawab? Berusaha datang, tetap datang. Bagus Bapak Ibu. Jadi memang demikian ya kita pertanyaan sederhana ini mungkin buat kita, iya benar, bagian dari profesionalitas kita ya Bapak Ibu, karena guru juga sebagai role model ya bagi murid. Nah mungkin ini memang harus kita tetap jaga. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bu. Nah ini Bapak Ibu, ini ada satu tabel di mana ada identitas gagal dan identitas sukses. Tadi kan kita bilang ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi.
Nah, itu terkait dengan disiplin, hukuman dan disiplin ya Bapak Ibu. Apa yang membedakannya? Kalau yang disebut identitas gagal, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi Bapak Ibu. Itu hukuman. Sedangkan dalam koridor identitas sukses yang disebut disiplin adalah satu konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi memang, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Yang kedua, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Jadi seringkali kita mungkin di peraturan sekolah ya, Bapak Ibu menggunakan istilah hukuman. Nah, kalau saya setelah mempelajari ini, saya lebih cenderung setuju dengan istilah konsekuensi, Bapak Ibu. Tidak nyaman untuk murid jangka pendek. Bedanya apa? Kalau jangka pendek, misalkan si Ani tahu kesepakatan keyakinan kelasnya memakai sepatu hitam misalkan. Pada saat itu si Ani tidak memakai sepatu hitam, sepatu putih karena mungkin semalaman ada kegiatan sehingga dia lupa. Nah, konsekuensinya kita ingatkan memang jangka pendeknya nggak enak. Apa konsekuensinya? Mungkin dia harus melepas sepatu atau pulang mengambil sepatu. Tetapi itu akan berbeda dengan hukuman yang mana hukuman itu membekas dalam hati anak tersebut sehingga lebih banyak berontak. Sedangkan restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Jadi menguatkan murid, memberikan wawasan sehingga anak itu lebih sadar, motivasi intrinsiknya lebih muncul. Sedangkan hukuman, contoh yang ketiga itu korban mendapat keadilan. Sedangkan di dalam konsekuensi koridornya korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman murid atau siswa akan tersakiti Bapak Ibu karena hukuman itu sifatnya lebih menetap ya, membekas gitu ya. Sedangkan konsekuensi anak hanya dibuat tidak nyaman seperti contoh tadi. Kemudian kalau restitusi anak mendapatkan penguatan sehingga hal-hal intrinsik dari kesadarannya paling dalam itu muncul sehingga diharapkan siswa tidak mengulang kembali kesalahan yang dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Ya, selanjutnya Bu. Di dalam identitas gagal dan identitas sukses, hukuman dan disiplin, biasanya hukuman itu perilakunya pasif, agresifnya meningkat. Pasif dan agresif meningkat. Sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek tadi ya. Kemudian restitusi masalah sudah dipecahkan. Anak sudah sadar mengakui kesalahan dan ada solusi. Itu restitusi. Di dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian pasti ada satu dua yang mungkin murid yang kekeh gitu ya. Hukuman ini tidak akan berjalan karena murid tidak takut dengan hukuman. Ya, seperti itu. Sedangkan dalam konsekuensi, kita melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru tersebut. Dan kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Intinya membuat siswa tersebut sadar Bapak Ibu. Sehingga dalam kesadaran tersebut, dia dapat memperbaiki perilakunya terkait hal tersebut. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tapi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi setiap permasalahan yang ada, kita selalu mendapatkan solusi. Kita selalu mencari yang terbaik. Itu restitusi. Kemudian di dalam hukuman selalu kita awali dengan peraturannya adalah kamu harus ini. Jadi kita selalu menekankan dengan kata-kata ini. Sedangkan kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Kalau yang hukuman lebih represif, di mana anak diingatkan peraturan dan kamu harus. Jadi suatu kewajiban yang seperti itu. Sedangkan konsekuensi, anak diingatkan kembali aturannya apa, apakah siswa tersebut mampu melakukannya. Dan kita iringi dengan terima kasih. Sedangkan restitusi, kita lakukan apa yang kamu yakini terhadap siswa tadi yang kita
konseling. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak logika berpikirnya diajak untuk eh, eh, menyadarkan diri mereka sendiri. Jadi logikanya juga kita ajak untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi bukan suatu seperangkat aturan yang mereka sekedar taat. Jadi itu yang kita munculkan. Kemudian kalau hukuman itu biasanya murid anak membenci peraturan Bapak Ibu. Kalau konsekuensi anak menghormati peraturan itu sebagai hasilnya. Sedangkan restitusi anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini hasil-hasil di dalam kehidupan sehari-hari dalam eh, dunia kita mengajar. Kalau kita menerapkan hukuman, anak akan membenci peraturan dan rasa tidak nyaman yang jangka panjang. Sedangkan kalau konsekuensi, anak berusaha menghormati aturan, sedangkan restitusi, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Ya, selanjutnya Bu. Nah, hal-hal yang negatif, netral, dan positif. Biasanya statement atau pernyataan ini yang seringkali sadar atau tidak kita lakukan juga. Misalkan yang negatif nih Bapak Ibu. Awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini biasanya kata-kata ini muncul. Tetapi kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan hal yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita sedang menyelidiki kesadaran siswa tersebut. Dalam sisi negatif itu selalu kita gunakan mode paksaan. Kalau netral itu stimulus respon, sedangkan positif menggunakan teori kontrol yang tadi kita belajar dari Dr. William Glasser. Sedangkan negatif itu mendorong menyalahkan diri, itu lebih arah sana. Sedangkan netral itu mendorong kepatuhan, murid itu bagaimana bisa patuh. Sedangkan yang positif mendorong disiplin positif. Kemudian ada konsep diri buruk. Jadi kalau yang negatif itu membuat anak konsep dirinya, wah dia gagal, dia orang yang nggak baik, siswa yang nggak baik, dan itu akan melekat ke mental atau jiwa anak tersebut. Sedangkan netral itu membuat konsep diri anak tersebut tetap baik. Kalau positif, konsep dirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian ada murid anak belajar menyembunyikan kesalahan karena itu adalah sesuatu yang negatif ya, bentuknya hukuman. Jadi anak-anak gimana caranya kesalahannya tidak terungkapkan. Sedangkan kalau di dalam konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan, sedangkan di dalam restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi mudahnya adalah ketika anak di kelas tidak misalkan tidak ulangan gitu ya, ulangan online gitu ya. Kalau kita mengacu pada hukuman, maka anak tersebut akan dihukum ya karena dia tidak bisa online. Tetapi kalau hal yang restitusi, anak belajar memecahkan masalah dengan permasalahan yang ada tidak bisa online. Mungkin mengusulkan dengan paper base, dengan kertas dan sebagainya. Jadi anak logika berpikirnya juga turut diajak komunikasi atau berdialog. Kemudian yang berikutnya ada mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ya, jadi ini yang hukuman tadi Bapak Ibu, cara berpandang yang negatif adalah mencoba mengontrol siswa dengan penguatan negatif. Istilahnya membayar impas kesalahan. Sedangkan yang netral mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, ini yang paling penting nih. Restitusi itu membuat anak paham bahwa dirinya sendirilah yang memegang kontrol. Ini adalah sejalan dengan cara pandang teori kontrol, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan kita yang mengontrol, tetapi anak itu sendiri yang mengendalikan. Kita hanya memberikan pandangan-pandangan, pertanyaan-pertanyaan, pengendali, sehingga anak itu dengan sadar, dengan motivasi intrinsik muncul untuk melakukan hal yang mereka lakukan. Ya, ini yang bagus, yang tepat menurut saya. Ya, selanjutnya Bu. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu yang berbahaya di dalam identitas gagal. Kalau hukuman dampak pada murid itu mereka merasa marah di dalam hati, merasa marah, rendah diri, mengasingkan diri. Mungkin tidak tampak di kita, tapi sekali ada juga yang murid menunjukkan rasa marahnya terhadap
sesuatu yang mengganjal dirinya. Ini akibat dari hukuman yang ada di sekolah. Tetapi kalau konsekuensi murid itu akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, bahkan detention atau penahanan. Sedangkan di restitusi, anak tidak kehilangan waktu, Bapak Ibu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ini yang kita inginkan bersama. Jadi ketika seorang murid apapun kendalanya, anak itu bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi tidak merasa marah atau bersalah, tapi malah bersemangat. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba atau dadakan, bahkan tidak diharapkan, itu sangat melukai. Kalau konsekuensi biasanya sudah diketahui dan masuk akal, sedangkan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi, artinya mencari solusi. Kalau hukuman biasanya dibuat oleh guru, kemudian konsekuensi bisa dibuat bersama, yaitu oleh guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid itu sendiri. Jadi anak itu sendiri yang memberikan solusi, sedangkan konsekuensi guru dan siswa. Selanjutnya, kalau hukuman itu lebih menyakitkan, Bapak Ibu. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Ya, jadi kadangkala Bapak Ibu guru yang belum memahami selalu akan menggunakan teknik ini. Sedangkan konsekuensi menggunakan membantu guru menyatakan peraturannya apa, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi itu sendiri. Kemudian jika itu restitusi itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid dan anak. Bapak Ibu nanti kita ketika masuk ke materi keyakinan kelas, Bapak Ibu pasti bertanya apa itu peraturan kelas, apa itu keyakinan kelas ya. Jadi nanti ada sedikit perbedaan. Jadi ini semua Bapak Ibu disadur dari tulisan Dian Gosen, Restitution Restructuring School Discipline tahun 98 halaman 70 71. Selanjutnya Bu. Nah, ini yang saya maksudkan yang materi berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Kalau peraturan kelas biasanya top down ya Bapak Ibu. Top down artinya apa yang sudah ada udah langsung dikerjakan. Tetapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu melibatkan siswa. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang lebih universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya mungkin 5 atau 10 sampai 10, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau siswa kita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi bisa jadi keyakinan kelas A itu sedikit berbeda dengan keyakinan kelas B. Jadi bagaimana kesepakatannya mereka. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi apa? Dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya ketika kita membuat keyakinan kelas sebelum tahun ajaran dimulai begitu ya, itu siswa dilibatkan. Mungkin mereka mempunyai hal-hal tertentu yang mungkin di aturan tidak tercover dengan baik. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu kalau aturan kelas itu artinya udah berlaku selamanya. Artinya selama pemangku dari pembina aturan ini di sekolah kita tidak merubah ya akan berjalan. Tetapi keyakinan kelas lebih fleksibel Bapak Ibu. Karena kesepakatan ini mungkin bisa kita ganti mungkin 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali ya. Jadi atau setiap kali pertemuan ya. Jadi keyakinan ini bisa berjalan searah sehingga murid pun merasa nyaman untuk belajar ya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Nah, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu biasanya ya, yang mungkin kita juga sebagian dari kita sudah menyadari, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, yang paling poin penting adalah menggunakan kalimat positif Bapak Ibu.
Biasanya kita masih terpengaruh dengan kalimat negatif, misalkan jangan berlari di kelas, nanti terpleset misalkan. Itu kita ganti dengan berjalannya di kelas atau koridor. Bapak Ibu bisa mengembangkan ini. Jadi intinya keyakinan kelas itu membuat kalimat-kalimat tersebut menjadi sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Artinya kata jangan itu tidak digunakan lagi ya Bapak Ibu. Sehingga kita bisa melaksanakan atau menerapkan keyakinan kelas ini berjalan dengan baik. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada materi bertahan hidup. Ini sebenarnya motivasi diri manusia yang terkait dengan kita semua. Ya, manusia itu bertahan hidup karena ada 4 hal. Ada penguasaan diri, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan dan kesenangan. Ini teori motivasi, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya baik siswa maupun pendidik juga memiliki keempat hal ini. Keempat hal di mana rasa kesenangan itu juga merupakan bagian dari bertahan hidup atau bagian dari motivasi hidup kita. Ya, jadi kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi restitusi 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sekalian, di sini 5 posisi kontrol itu apa? Ada yang pertama namanya penghukum, yang kedua membuat atau pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai posisi teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, jadi biasanya kita sebagai pendidik bisa melihat mana yang seringkali kita lakukan. Kalau kita termasuk kolom identitas gagal atau perilaku kontrol negatif, segeralah kita ubah ke identitas sukses. Sehingga siswa tersebut memiliki perilaku kontrol positif, bahkan memiliki kontrol diri yang baik. Nah, kalau di perilaku kontrol negatif nih Bapak Ibu sekalian, itu kalau sebagai penghukum, biasanya guru berbuat apa? Menghardik, terus apa lagi nih? Menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, bahkan sindir menyindir ya. Itu seringkali kalau kita mengambil posisi sebagai penghukum. Kalau kita mengambil posisi pembuat merasa bersalah bagi siswa, yaitu berceramah. Anak-anak kita ceramai Bapak Ibu. Ya mungkin saya, Bapak Ibu sekalian pernah ini. Menceramai anak-anak sehingga anak-anak merasa bersalah. Menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ya, ini juga bagian dari membuat siswa rasa bersalah. Tetapi hasil akhirnya membuat perilaku kontrolnya negatif dan identitas gagal. Sudah saatnya kita beralih ke motivasi intrinsik. Ya, kalau identitas sukses ini ada 2, ada perilaku kontrol positif dan kontrol diri Bapak Ibu. Yang perilaku kontrol positif ini membutuhkan motivasi eksternal, sedangkan yang intrinsik tidak karena sudah muncul kontrol dirinya. Perilaku kontrol positif itu kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi membuatkan alasan untuk murid-murid. Jadi kita curah pendapat atau berdialog seolah-olah murid itu teman kita juga. Kemudian ada juga kita sebagai pemantau Bapak Ibu. Pemantau mengukur, memonitoring dari siswa yang apa yang mereka lakukan. Dan yang paling tepat adalah kalau kita sudah menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu kontrol diri, di mana kita di sini sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kalau kita seringkali mengajar, mengampu mata pelajaran, kita lebih mengarahkan siswa kita atau posisi kita sebagai manajer yang seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga memunculkan motivasi intrinsik, hal-hal yang dari dalam diri siswa tersebut menjadi muncul, menjadi lahir sesuatu yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Dan ini yang lebih baik karena akan menciptakan solusi-solusi dari setiap masalah yang ada. Dibandingkan kita menghukum ya, menghardik, memarah-marah, nggak jelas ya, dan seterusnya. Ini sudah tidak bagus, itu membuat identitas gagal.
Nah, jadi mulai sekarang 5 posisi kontrol yang mana yang seringkali kita dominan, Bapak Ibu. Kita mungkin di antara 5 ini penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, dan juga pemantau serta manajer, ya. Yang lebih tepat adalah sebagai manajer, di mana kita bisa mengarahkan dan mengajukan pertanyaan kepada siswa, dan siswa akhirnya dengan kesadaran yang tinggi dia bisa memperbaiki diri dan dengan semangat dia menghadapi permasalahan yang ada. Ini yang apa namanya diinginkan dari motivasi intrinsik. Ya, baik, selanjutnya. Bapak Ibu, kita tiba saatnya di sesi yang segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini, di mana alasan-alasannya itu kita menanyakan keyakinan kelas, ya. Definisi keyakinan di sini sekali lagi terkait nilai-nilai kebijakan universal yang sudah kita bahas di depan. Nah, kemudian kita menstabilkan identitas, kemudian juga memvalidasi tindakan yang salah. Nah, apa artinya? Kita kembali memiliki keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, keyakinan kelas yang kita sepakati ini tentu saja membuat apa yang kita lakukan di kelas kita masing-masing menjadi berjalan dengan baik. Misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi bukan hanya ini ya, jadi banyak Bapak Ibu. Kemudian kalau kita menstabilkan identitas, artinya kita memberikan kebaikan pada berdialog dengan siswa kita, kita bisa memberikan ilustrasi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya supaya apa Bapak Ibu? Ketika siswa-siswi tersebut melakukan kesalahan, dia merasa eh, bukan satu-satunya menjadi penghalang atau melakukan tindakan yang bersalah. Jadi banyak orang bersalah tapi harus bangkit kembali. Ini posisi menstabilkan identitas dari keyakinan kelas, kemudian menstabilkan identitas, kemudian yang ketiga tentu saja ada hubungannya cara efektif untuk mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Jadi menanyakan alasan, intinya menanyakan alasan mengapa mereka melakukan itu. Tentu saja dalam hal ini, kalau kita lakukan secara terus-menerus, maka solusi-solusi dari segitiga restitusi ini akan berhasil dan membuat situasi disiplin positif itu akan muncul. Dan nilai-nilai universal yang terkait dengan profil pelajar Pancasila maupun sejajar dengan 6 organisasi lainnya itu bisa kita terapkan Bapak Ibu. Jadi kita lakukan ini segitiga restitusi ini dari keyakinan kelas dan menstabilkan identitas supaya mereka mentalitasnya tidak runtuh begitu. Kemudian yang ketiga alasan kita melakukan alasan, menanyakan alasan mengapa mereka lakukan itu, sehingga didapatkan hasil yang positif dan bisa kita lakukan. Ini kita ulang-ulang sehingga apa yang ada di di mana kita mengampu dapat diselesaikan dengan baik. Ya, selanjutnya Bu Fitri. Selanjutnya Bu, sudah habis ya. Baik Bapak Ibu, dari yang saya sajikan ini adakah yang ingin tanyakan? Saya kembalikan ke Bu Fitri. Slide-nya masih ada Bu? Oh sudah, oh, baik. Ya, saya kembalikan ke Bu Fitri. Mungkin jika ada Mohon pertanyaan. maaf, masih barusan belum bisa di next. Oh, Saya coba lagi ya, ya. ya, baik, baik Bu, baik, masih Iya. ada. Silakan. Masih belum bisa. Mungkin dari Baik, saya coba dari tempat saya.
Oh, sudah Bapak Ibu. Jadi demikianlah Bapak Ibu yang saya paparkan terkait budaya positif, bagaimana memunculkan budaya positif ini dengan melalui pengertian disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian kita mengetahui teori motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan serta restitusi, ada yang ketiga namanya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, serta restitusi ini ada dua, di mana tadi sudah saya jelaskan 5 posisi kontrol yang seringkali atau acap kali kita lakukan di dalam mendidik siswa. Dan yang keenam ini pemulihan. Bagaimana supaya ketika ada kesalahan terjadi pada siswa, apa yang harus kita lakukan. Jadi dengan segitiga restitusi itu diharapkan tercapai hal yang kita inginkan bersama. Nah, di poin 5 dan 6 ini yang juga penting Bapak Ibu di dalam mendidik siswa. Demikian materi ini nanti akan saya bagikan melalui moderator materinya dan akan di-share di grup. Baik, itu saja dari saya untuk presentasi malam hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau kita Bapak Ibu ada yang berbagi Terima informasi? kasih ya Pak Rudolf atas Sama-sama. pemaparan materinya yang sangat luar biasa tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baiklah, Bapak Ibu silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Atau saya cek-cek dulu mungkin ada di kolom chat yang ingin bertanya seputar tentang budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bapak Rudolf. Silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand untuk menanyakan secara langsung kepada Bapak Rudolf. Nah, ini dari Bapak Yadi Suryadi, ini mau share materinya, Pak. Ya, nanti mungkin bisa diletakkan materinya juga di grup ya. Baik, baik. Bisa nggak Sultan pergi ke kamar Sultan untuk belajar? Soalnya ada beberapa suara yang terdengar Sultan. Maaf tadi kelihatannya ada yang bertanya. Saya Belum ada. Belum ada ya. Baik Bapak Ibu. Nah, saya kembali share screen lagi Bu Fitri, mungkin perlu diulang. Di sini yang menarik adalah ternyata yang tadi di awal sudah saya sampaikan terkait nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal ini sudah banyak kita kenal di kehidupan kita sehari-hari dalam kita mendidik siswa. Bukan hanya saat ini saja yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, tetapi juga di dalam organisasi di mana kita berada. Itu cukup banyak sekali sebenarnya. Nah, hanya saja di dalam kesempatan ini saya merangkumkan dari materi saya ada 6 organisasi ya ini ya. Profil pelajar Pancasila, IPO Primary Years Program atau PYP, ini juga ada sendiri Bapak Ibu. Kemudian ada dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada juga The Seven Essential Virtues. Ada juga The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ini tidak ada perbedaan. Mungkin yang berbeda adalah ketika kita masuk ke materi ini ya, hukuman dan penghargaan atau restitusi Bapak Ibu sekalian. Karena seringkali kita lebih melakukan identitas gagal di mana hukuman itu menjadi cermin yang bagi siswa melakukan kesalahan.
sebenarnya di sini saya juga belajar bahwa kita harus melatih disiplin itu bukan hukuman, tetapi terkait dengan disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Jadi ini yang perlu kita perbaiki sehingga identitas siswa itu menjadi identitas sukses sehingga mereka pun dapat melakukan kebaikan-kebaikan di masa mendatang. Jadi ini ya Bapak Ibu yang perlu saya tekankan pada malam hari ini, di mana kalau kita masuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ternyata hukuman itu bukan konsekuensi, ya, jadi tidak sama. Hukuman itu lebih mengarah, sebenarnya kalau secara definisi hukuman itu lebih mengarah ke ada penetapan pengadilan Bapak Ibu. Jadi itu disebut hukuman. Ya, penetapan pengadilan, ada undang-undangnya dan sebagainya. Itu lebih mengarah ke sana. Sedangkan dalam kegiatan pembelajaran kita, apa yang kita sebut hukuman sebenarnya masuk ke ranah konsekuensi. Ya, ini konsekuensi Bapak Ibu. Karena definisi hukuman itu ranahnya hukum sebenarnya. Ada undang-undangnya, ada penetapan pengadilan, itu masuk ke area sana. Itu terkait dengan hukuman. Dengan restitusi, di mana kita menyadarkan kembali, menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Kemudian ada hal lain lagi yang seringkali perlu kita perbaiki di sini, 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, 5 posisi kontrol dalam restitusi kita itu jangan sampai kita masuk ke kolom perilaku kontrol negatif Bapak Ibu, yaitu sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk siswa, menyakiti, menyindir, atau berceramah. Ya mungkin kalau berceramah ini masih kita gunakan ya, tergantung situasi ya. Tapi yang tepat adalah motivasi intrinsik ini kita munculkan, yaitu sebagai kita sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga kesadaran diri siswa tersebut akan muncul dan mereka selalu sigap untuk memperbaiki diri. Artinya tidak down ya. Kalau hukuman kita pasti murid down, bahkan di tempat lain tuh sampai dia apa namanya melakukan aktivitas yang merugikan diri sendiri. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Ya, jadi posisi teman, pemantau, manajer. Mungkin kalau posisi teman, Bapak Ibu sekalian juga sering ya, ini yang kita temui ya, membuatkan alasan untuk murid-muridnya sebagai teman gitu ya. Kalau pemantau, kita observasi, kita lihat dari jauh dan evaluasi itu juga kita lakukan. Tapi dalam hal ini 5 posisi kontrol sebagai manajer yang lebih tepat. Dan yang terakhir, yang ini yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu segitiga restitusi terkait siswa. Kalau ada masalah, setiap permasalahan di kelas, kita selalu mengarahkan keyakinan kelasnya bagaimana. Kemudian jikalau mereka merasa melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas. Kemudian jika sudah melakukan tahap stabilkan identitas, maka kita melakukan ke tahap ketiga, yaitu bagaimana membuka alasan bagaimana siswa tersebut melakukan hal tersebut atau apa yang perlu dilakukan sehingga siswa keluar dari permasalahan tersebut. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, materi saya diseminasi terkait tugas saya dari Guru Penggerak Angkatan 9. Semoga membekali kita semua dan bermanfaat di lembaga kita masing-masing. Dan ini semua bisa diterapkan oleh Bapak Ibu, guru semua yang hebat dari Nusantara, seluruh Nusantara. Dan ini bisa kita kembangkan Baiklah, lagi. Pak Rudolf, sepertinya ini ada yang mau bertanya Baik, silakan. dari Bapak. Di kolom chat itu ada yang mau bertanya itu. Saya mau bertanya gitu. Ada tulisan seperti itu tadi sepertinya Pak Rudolf. Oh iya. Dari Bapak Sulaiman. Silakan Bapak Sulaiman. Apakah masih ada di Zoom? Bapak Sulaiman.
Sepertinya sudah Nggak ada tidak ya ada ya. Tadi sudah pertanyaan? sempat mengetik mau nanya, cuman tidak tahu Nggak jadi. pertanyaannya apa. Mungkin mau raise hand, tidak tahu ya Pak. Jadinya Mungkin ya. nulis di chat seperti itu ya. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya Pak Rudolf di kolom chat. Bapak Ibu yang bertanya bisa klik raise hand ya di tombol bawah di dekat reaction itu ada tulisan di reactionnya itu ada di bawahnya itu klik raise hand kalau ingin menanyakan secara langsung. Lalu unmute terlebih dahulu. Dari Ibu Ika Nurfadlia, teman saya ini ya waktu dulu di situ Bondo, teman sebelum di Kayu Putih nih Pak. Di Selamat SD malam 1 Ibu. Kayu Panji Kidul sebelumnya. Oke. Bagaimana cara memberi hukuman kepada siswa yang baik? Seperti tidak mengerjakan PR berkali-kali atau tidak melakukan piket kelas. Seperti itu pertanyaannya. Silakan Baik, Pak Rudolf. baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Ika Nurfadila. Mungkin istilah hukuman ini kita ganti kembali ya Bapak Ibu. Karena seperti yang saya sampaikan, hukuman itu lebih mengarah kalau dalam yang apa yang saya pelajari itu lebih mengarah ada ketetapan pengadilan. Artinya melibatkan hakim, melibatkan jaksa kalau istilah hukuman. Jadi mungkin lebih tepatnya itu konsekuensi Bapak Ibu. Ya, konsekuensi atau restitusi ya. Jadi lebih arah ke sana. Itu secara istilah. Nah, kalau tidak mengerjakan PR berkali-kali, yang paling utama kita lakukan segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan. Ini sambil saya share screen lagi Bu Fitri. Ya, silakan Pak. Ini oke. Segitiga restitusi. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Di dalam segitiga restitusi itu sebaiknya diawali dengan keyakinan kelas. Berarti yang Bapak Ibu lakukan adalah membuat keyakinan kelas itu sendiri. Jadi mungkin di awal saya sudah sampaikan bahwa kadangkala kita bingung antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas ya istilahnya tahun, artinya sudah dibuat dalam waktu jangka lama. Sedangkan keyakinan kelas itu bisa disesuaikan waktunya. Artinya di saat pembelajaran Bapak Ibu bisa menggunakan menuliskan keyakinan kelas, misalkan saja kalau ini terkait dengan tidak mengerjakan PR, ya mungkin mengumpulkan tugas dan sebagainya. Nah, atau melakukan piket kelas ya. Terus nanti arahnya itu kita melakukan stabilkan identitas. Nah, stabilkan identitas di mana kita sebagai ambil posisi manajer, kita menanyakan kenapa tidak mengerjakan PR. Pasti jawabannya ada banyak Bapak Ibu. Bisa karena lampu mati, atau mungkin diajak keluarganya bekerja, atau berjalan-jalan, atau mungkin tidak mengerti sehingga tidak mengerjakan. Jadi kita cari alasan-alasan tersebut, atau kenapa mereka siswa tersebut tidak mengerjakan PR ya. Jadi itu yang kita observasi Bapak Ibu. Kemudian setelah kita tahu alasan itu kita validasikan. Apa yang harus dilakukan supaya dia mau mengerjakan PR. Tentu saja ini harus dilakukan secara terus-menerus Bapak Ibu, tidak bisa satu kali saja. Dengan demikian circle ini akan berjalan dan menghasilkan. Yang paling penting adalah ketika kita sudah mengetahui motivasinya kenapa tidak mengerjakan PR berkali-kali atau tidak melakukan piket kelas, maka tugas kita adalah memunculkan motivasi intrinsik sampai siswa tersebut motivasi dari dalam dirinya itu ada ya atau hadir. Nah, itu saja yang perlu kita lakukan. Dan kita kembali ke filosofinya, ibaratnya itu kita sebagai pendidik itu petani Bapak Ibu. Sekolah itu institusi kita adalah ladangnya atau sawahnya. Sedangkan murid itu adalah padinya. Ya, semua berpotensi baik. Ya,
Nah, di dalam penanaman padi pun kalau kita perhatikan ada tanaman-tanaman lain yang muncul, ada gangguan, ada hama dan lain-lain. Kita sebagai petani, kita sebagai pendidik itu mampu mengurai satu persatu sehingga tanaman padi ini bisa bertumbuh dengan baik, dengan menyirami dan sebagainya. Jadi kalau jawaban saya, Bu Ika, sebaiknya gunakan segitiga restitusi ini sehingga kita bisa memahami, mengetahui, menggali informasi mengapa siswa tersebut tidak mengerjakan PR berkali-kali dan tidak melakukan piket kelas. Sehingga kita bisa memvalidasi tindakan tersebut sehingga siswa dengan kesadaran diri sendiri melakukan hal baik. Memang tidak bisa sekejap pada saat itu kalau memang kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Tetapi dengan terus-menerus kita yakin motivasi intrinsik dari murid itu akan muncul. Begitu Bu Putri, jawaban saya terhadap pertanyaan Ibu Ika Nurfadilah. Terima kasih atas jawabannya Pak Rudolf. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ika Nurfadliah. Baiklah, untuk berikutnya ada lagi di kolom chat. Namun sebelum ke kolom chat, ini sepertinya ada yang sejak tadi udah raise hand. Takut kelamaan raise hand-nya. Ada Bapak Saiful Rahman. Silakan Bapak Saiful Rahman untuk men-unmute terlebih dahulu, menanyakan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat malam. Bisa bertemu kembali dengan saya. Semoga mendapatkan kesehatan semuanya. Begini Bu, mau tanya ya. Karena saya sering dan juga untuk menerapkan kedisiplinan terhadap siswa atau peserta didik, baik mulai dari rambut, baju, terus sepatu. Nah, kebanyakan anak sekarang ini kan tanpa disuruh oleh orang tua, guru, jarang untuk bisa langsung ambil tindakan seperti potong rambut, ataupun kadang sepatunya dilepas, hanya tinggal kaos kaki. Nah, kami sebagai guru kebanyakan ketakutan sekarang, bagaimana untuk memberikan tindakan terhadap siswa yang melanggar hal-hal seperti itu. Kami ketakutan karena apa? Karena sudah banyak yang terjadi di medsos maupun di televisi kan, banyak yang ada undang-undang inilah, undang-undang itu. Nah, akhirnya saya membiarkan anak itu mau gimana, tetapi kebiasaan saya nggak mau melihat anak yang kadang rambutnya yang panjang, terus bajunya ketika datang ke sekolah dengan rapi, istirahat baju keluar. Nah, ini kalau dulu saya sering melakukan ambil tindakan mencubit, kalau di rambutnya panjang saya tarik, yang sepatu saya simpan di ruang kepala sekolah. Nah, untuk menghadapi ini, kami merasa ketakutan sekarang. Sejak banyak undang-undang yang nggak jelas lah bagi saya. Enaknya itu gimana? Memberikan tindakan hal seperti itu terhadap siswa atau peserta didik. Demikian itu mungkin dari saya. Silakan Pak Rudolf untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Saiful Thank you, Rahman. Bu. Terima kasih pertanyaannya Pak Saiful Rahman. Ya, memang begini Bapak, bagi siswa-siswa tertentu itu memang agak susah ya Bapak Ibu. Tetapi ingat posisi kita selalu melakukan kegiatan segitiga restitusi. Mungkin ini hal yang pertama bagi kita semua. Ya, hal yang pertama bagi kita semua. Kita melakukan segitiga restitusi adalah memberikan keyakinan kelas. Dalam kurun waktu tertentu, mungkin kalau kali pertama siswa mungkin tidak mendengarkan atau mengabaikan. Tapi saya yakin dalam siklus tertentu atau dalam jangka waktu tertentu, siswa akan muncul kesadaran diri, Bapak. Memang tidak mudah, ya. Tidak mudah karena ibarat petani itu serangannya banyak, Bapak Ibu. Mungkin cuaca yang buruk, hujan. Mungkin juga ada gulma atau hama dan sebagainya. Kita bekerja keras supaya tidak mengganggu tanaman padi. Begitu juga dengan hal-hal yang muncul yang Bapak tadi sebutkan. Nah, dengan
terapi terus-menerus segitiga restitusi tadi melakukan keyakinan kelas seperti penerapan nilai-nilai universal atau profil pelajar Pancasila yang dalam skala kelas kita, dan terus-menerus kita gali alasan-alasan mereka melakukan hal tersebut, Susana. itu nantinya diharapkan akan muncul kesadaran atau motivasi intrinsik, ya Bapak Ibu. Jadi memang bagi siswa tertentu sedikit membutuhkan waktu, Bapak. Jadi sedikit membutuhkan waktu. Yang penting adalah jangan sampai kita masuk ke dari 5 posisi kontrol itu kita masuk sebagai penghukum. Ya mungkin kita dulunya pernah ke ranah itu, nah sekarang kita yuk bagaimana kita masuk ke posisi manajer ya dalam hal posisi kontrol, sehingga kita lebih memberikan solusi kepada masing-masing siswa yang tadi dianggap bermasalah. Nah, kalau sebagai penghukum itu mungkin pada saat itu siswa bisa apa ya menerima, tetapi jangka waktu yang panjang itu mereka tidak menerima, Bapak Ibu. Butuh waktu, iya, kerja keras, iya. Jadi mohon kesabaran Bapak Ibu, yakinlah dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, itu kita bisa menyelesaikan masalah. Dengan terus-menerus konseling atau memberikan apa ya motivasi intrinsik sampai mereka dari dalam hatinya timbul kesadaran sehingga mereka tahu konsekuensi apa yang harus diterima dari apa yang mereka lakukan. Begitu Pak Saiful dari saya, Bu Fitri. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Saiful Rahman ya. Baiklah Pak Rudolf, ini ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan dulu. Dari saya baca dulu dari atas, Ibu Nur Aini Sudaryanto. Contoh yang benar ketika menghadapi anak TK yang selalu mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimana Pak contoh yang benar untuk anak TK? Baik, ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Nur Aini Sudaryanto. Ya, kalau anak TK Bapak Ibu, selain dari teknik yang tadi saya bagikan menggunakan segitiga restitusi, di mana anak TK itu masih pada tahap awal ya Bu ya. Jadi masih perlu kita Mohon lakukan di mute ya. Pak Rudolf, unmute dulu Pak. Ya, maaf. Jadi apa yang kita lakukan kalau untuk anak TK memang ada repetition Bapak Ibu. Repetition artinya diulang-ulang. Mereka belum pada taraf yang tingkat kesadarannya seperti kelas-kelas besar. Jadi memang di kelas-kelas awal itu repetitionnya lebih tinggi ya. Jadi pengulangan atau pemberian nasihat dan seterusnya. Memang posisinya seperti Pak Tani, Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Kita hanya berusaha menumbuhkan, menyirami air, memberi pupuk terus-menerus. Tapi kan kadangkala kita merasa menyirami, memberi pupuk itu lelah ya Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir. Jadi jeripaya Bapak Ibu akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Jadi terkait anak TK tadi, Bapak Ibu ingatlah seorang petani bagaimana dia memberikan pupuk dan menyirami meskipun di sana sini masih ada kesalahan yang sama, ada gangguan yang sama dari hama maupun cuaca. Jadi memang begitulah apa namanya anak didik kita yang masih awal ya, masih awal. Jadi mengulangi kesalahan yang sama, repetition, sehingga setiap padi itu memiliki pertumbuhan yang berbeda. Artinya anak itu ada yang sekali yang kita beri nasihat bisa berhenti, ada juga yang enggak. Dan disitulah seninya Bapak Ibu kita mengajar. Begitu Bu Fitri dari saya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Nur Aini. Berikutnya Pak Rudolf, ini ada pertanyaan dari Ibu Indah Sahadatina. Saat anak terlambat datang, sedangkan berdoa sudah selesai, jika kita menugaskan dia untuk berdoa sendiri,
di depan kelas ini termasuk apa, Pak? Dan bagaimana seharusnya? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Ibu Indah. Kalau menurut saya kembali ke segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol kita. Kita tidak langsung menugaskan untuk berdoa sendiri. Ya memang pada posisi itu iya, tapi kita harus menyediakan waktu. Kita gunakan teknik keyakinan kelas. Bagaimana ketika mereka melakukan kesalahan, terus konsekuensinya apa, sehingga menimbulkan kesadaran diri dan kita bisa mengarahkan. Jadi kita konseling siswa tersebut, Bapak Ibu. Tidak sekedar memang ini terkait berdoa sendiri di depan kelas itu bagian dari konsekuensi, Bapak Ibu. Tapi sebelum konsekuensi itu ada, sebaiknya kita memposisikan diri sebagai manajer, menanyakan alasannya, kemudian mengapa dia terlambat datang. Itu lebih penting sehingga ke depannya siswa tersebut menyadari dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu jawaban saya. Terima kasih atas jawabannya, Pak Rudolf. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Indah Sahadatina. Berikutnya ada pertanyaan lagi, Pak Rudolf. Rupanya sudah banyak yang bertanya ya. Dari Bapak Asmianto, wah Bapak Korwil ini tanya, apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah membuat aturan bersama? Diulang Ibu, yang mana? Apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah membuat aturan bersama? Oh, oke, baik. Ya, jadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah Dan membuat sesudah. aturan. Ya, ini terkait dengan ini Pak Asmianto, apa namanya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa kita tempelkan di kelas, Bapak Ibu. Kita buat besar-besar, misalkan harus menghormati, menghargai, terus-menerus, sehingga siswa dengan sendirinya sadar bahwa kita harus memunculkan hal-hal baik atau hal-hal positif dari siswa tersebut. Itu akan terekam dan mereka akan melakukan hal itu terus-menerus. Ya, seperti petani memang harus menyiram, memberi pupuk terus-menerus, tidak sekali siram, tidak sekali memberi pupuk. Artinya terus-menerus. Nah, yang terkait dengan keyakinan kelas ini juga Bapak Ibu bisa variasikan. Jadi setiap kondisi mungkin perlu diubah bersama. Dan mengapa kita mengajak murid? Karena dengan demikian murid akan memiliki rasa kesadaran, memiliki rasa tanggung jawab, sehingga kalau ada pelanggaran atau hal-hal yang di luar itu mereka dengan rasa tanggung jawab menerima konsekuensi yang dibuat bersama. Itu jawaban saya, Ibu. Ya. Ya, begitu jawaban dari Pak Rudolf. Semoga bisa menjawab ya, Pak Asmianto. Berikutnya Pak Rudolf ada pertanyaan ini dari Bapak Sulaman. Bagaimana menangani satu atau lebih siswa yang tidak mampu menangkap materi yang disampaikan oleh guru? Baik, terima kasih. Iya. Ya, selamat malam Pak Sulaiman. Jadi begini Pak, banyak cara sebenarnya kita lakukan ini, tapi Bapak jangan lupa menerapkan segitiga restitusi sehingga kita bisa melihat siswa tersebut apa kendalanya. Ya, tidak bisa menangkap materi ini, setiap siswa ini pasti beda, Pak. Hal-hal ini bisa menjadi beda. Mungkin mereka malas belajar atau tidak mood mungkin pada hari tersebut, ya, dan masih banyak hal. Di sana Enger. Jadi yang pertama Iya, tetap pernah kita ya, terapkan keyakinan kelas itu di awal, sehingga hal-hal baik, hal-hal positif itu tumbuh di dalam cara berpikir murid-murid kita. Dengan demikian kita bisa mendapatkan feedback, umpan balik dari siswa ketika segitiga restitusi ini kita dapatkan. Nah, yang divalidasi itu misalkan mereka menjawab mungkin kurang variatif, ya Bapak Ibu bisa menggunakan cara-cara yang lebih interaktif atau cara-cara yang menarik untuk kondisi Bapak Ibu sekalian pada saat itu. Jadi ini terus-menerus Bapak Ibu. Misalkan kalau kita andaikan seorang petani itu di padi kita itu ada kendala di dalam perkembangannya, pertumbuhannya, kita selalu mencari cara terus-menerus secara kreatif
sehingga kendala tersebut dapat diatasi bersama. Jadi itu saran saya, Pak. Jadi menggunakan segitiga restitusi dan Bapak memposisikan diri sebagai manajer, jangan sebagai penghukum. Dan nanti dari penggalian informasi tadi, maka nanti akan dimunculkan motivasi intrinsik atau dari dalam murid tersebut sehingga uh, uh, terkait kekurangan materi atau daya tangkap materi itu bisa terselesaikan ya. Kalau dari sisi guru mungkin kreativitas kita juga dibutuhkan untuk hal ini. Demikian Bu Fitri untuk pertanyaan Pak Sulaiman. Terima kasih ya Pak atas Ya. jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Pak Sulaiman. Oh, Bapak Sulaiman, Bapak Iya. Sulaiman ya. Oh, dari banyaknya pertanyaan ini ya. Bisa dengeran ya? Iya. Halo? Ya, silakan dari siapa ini? Bapak Sulaiman. Iya. Ya, Bu. Saya Pak Sulaiman. Baru Pak terdengar Rudolf. suaranya. Ada pertanyaan selanjutnya, Pak? Ya, Ya. tadi Ada solusinya pertanyaan dari selanjutnya? Pak Rudolf itu kembali ke segitiga restitusi. Saya Restitusi, baru ya. tahu tentang segitiga restitusi dan itu saya sampai sekarang masih saya pahami gitu loh. Nah, permasalahannya saya punya pandangan yang berbeda dengan Pak Rudolf mengenai filosofi di kelas itu orang kita ini guru sama seperti petani yang menanam bibit padi ya. Saya punya pandangan yang berbeda karena apa? Tanaman itu bukan hanya padi ya. Tidak semua tanaman itu bisa tumbuh di lahan yang sama. Ya kalau kita belajar geografi negara subtropis itu tidak seperti negara yang tropis ya. Di tropis lebih banyak tanaman yang bisa tumbuh. Maksud saya itu kaitannya dengan potensi akademik dari si anak itu. Saya sampai kehabisan akal. Si anak kalau sudah tidak punya potensi dalam hal numerasi itu tetap tidak bisa, materi itu tidak bisa masuk gitu loh. Itu berarti lahannya ini kalau ibaratnya tanaman tadi, lahannya itu tidak tepat ya. Meskipun tumbuh tapi itu nggak bagus, sulit, lama sekali gitu. Nah, itu pendapat saya yang agak berbeda dengan Pak Rudolf gitu loh. Kalau yang segitiga restitusi saya masih pelajari. Saya masih pelajari. Itu saja mungkin Pak Rudolf ya. Ya. Ya sudah, itu terima kasih atas waktunya. Ya. Makasih ya Pak Sulaiman atas masukannya dan juga atas beberapa pengalaman yang telah Bapak sampaikan. Semoga bisa menjawab ya beberapa pertanyaan sebelumnya dari Bapak Sulaiman sendiri. Semoga juga bisa jadi inspirasi dan bisa untuk Bapak lebih lanjut mempelajari tentang segitiga restitusi tentang yang telah tadi dipaparkan oleh Pak Rudolf. Baiklah untuk berikutnya yaitu dari Ibu Indah Hartini nih Pak Rudolf. Saya punya siswa saat pembelajaran dimulai, dia selalu keluar masuk kelas. Menghindari keluar masuk kelas, pintu saya kunci. Tapi ternyata anaknya malah keluar lewat jendela. Gimana solusinya, Pak? Ayo, Pak. Ini ada pertanyaan yang lucu nih, Pak. Lewat jendela keluarnya. Berarti udah gak betah Loncat di kelas ya. Benar. Iya, mari, Pak. Baik. Silakan, Pak Rudolf. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu Indah Hartini ya. Bagaimana membiasakan anak yang kurang disiplin di sekolah sementara anak-anak saat saat belajar gitu ya cenderung lebih lihat dalam bertindak atau tidak semaunya sendiri atau yang loncat jendela. Menurut saya begini Bapak Ibu. Mungkin mulai sekarang Bapak Ibu membiasakan diri untuk keyakinan kelas, artinya melibatkan siswa, kita menuliskannya di papan tulis atau pakai LCD, kebaikan-kebaikan atau hal-hal positif apa yang harus kita lakukan. Mungkin 10 item dulu atau 5 item aja ya, menghargai
sopan santun dan seterusnya. Kelihatannya sederhana Bapak Ibu, tetapi kalau ini kita lakukan terus-menerus itu akan membuat cara berpikir anak itu kembali ke hal-hal yang baik dan positif. Karena hal-hal yang baik dan positif itu harus terus-menerus. Ibaratnya saya punya ilustrasi, saya belajar itu begini. Kalau Bapak Ibu memiliki toples gitu ya, toples, kemudian itu ada air keran apa ya, air bening gitu ya, air gitulah ya, jernih gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu diberi tanah gitu ya, diberi tanah. Kalau Bapak Ibu bagaimana caranya air di toples itu jernih kembali? Berarti kalau cara yang sederhana Bapak Ibu tuangkan dengan gelas ya, ya toples tadi itu. Tuangkan dengan gelas sehingga air itu bisa jernih. Tetapi ternyata tidak semuanya bisa jernih. Nah, langkah yang paling maksimum adalah Bapak Ibu semprot dengan apa ya, dengan selang yang bertekanan. Maka tanah yang tadinya itu burem atau anak itu mewakili apa ya, dengan hal-hal yang pada saat itu menurut Bapak itu berat, itu akan kembali normal dengan hal-hal yang baik dan positif. Mohon izin Pak Rahman. Nah, Wah, masih bocor iya. audionya. Iya, Silakan di mute dulu ya. iya. Sebentar, ini saya menjawab Bu Indah. Jadi untuk ini keyakinan kelas tetap diutamakan Bapak Ibu. Jadi seperti saya ilustrasikan adalah ibarat air jernih di dalam toples. Kalau kita tuangkan air bersih, memang dia akan jernih sedikit, tapi nggak bisa total. Itu membuat kita putus asa. Maksimumnya adalah kita semprotkan dengan tekanan air yang ada di selang, sehingga air yang di toples itu dengan tanah-tanahnya yang kotor akan menjadi jernih. Apa artinya? Keyakinan kelas dengan hal-hal yang baik dan positif, kesopanan, tata tertib, apa namanya, menghargai, jujur, itu kalau kita lakukan terus-menerus itu akan membuat siswa akan melakukan atau menggerakkan motivasi intrinsik dari siswa itu akan muncul dan dilakukan terus-menerus. Jadi begitu jawaban saya ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana anak-anak itu seperti itu. Jadi terus-menerus dikepung dengan segitiga restitusi sehingga anak itu secara tidak langsung akan meresap dalam dirinya, kesadarannya dan melakukan hal yang baik. Butuh waktu, iya. Setiap anak akan berbeda Bapak Ibu. Butuh waktu Jadi sedikit. kita harus tetap menjalurkan semua permasalahan itu dalam segitiga restitusi ya Pak. Ya, begitu Jadi kita pandangan saya. tetap Ya. menuntun ke jalan yang benar ya. Jalan yang benar Kan ya. kita mengikuti kesalahan anak dan kita mengikuti apa maunya mereka ya. Jadi kita tetap semua di permasalahan apapun tetap ke jalan yang benar. Iya, Ini saya ibaratnya sepertinya benar. baca-baca pertanyaannya ini loncat-loncat ini Pak Iya. Rudolf. Oh, Ya saya baik-baik. baca dari Pak Haidanto ya. Di alam kurikulum merdeka ini perlukah ada ketegasan dalam menindak siswa? Sebab kadang membentuk kedisiplinan juga membutuhkan ketegasan. Mohon Ya. pencerahannya. Silakan Pak Rudolf. Baik Pak Haidanto. Ketegasan dalam hari ini beda dengan menghukum ya Bapak Ibu, karena kita lihat dari sisi psikologisnya Bapak Ibu dan sisi jangka panjang. Kalau sisi jangka pendeknya, ketegasan dalam arti penghukum itu memang bisa jadi berhenti siswa, tetapi dalam hatinya masih memberontak. Itu yang kita lihat. Karena kalau berhenti pada saat itu mungkin oke, taat dan tunduk, tetapi dia akan mencoba lagi di waktu-waktu yang lain. Tetapi yang kita tawarkan adalah bagaimana mereka sadar untuk menumbuhkan dari yang tidak sadar tanda kutip menjadi sadar itu. Ya itu tadi kita melakukan, kita memegang kontrol itu sebagai manajer dan kita melakukan aktivitas segitiga restitusi sehingga hal yang terdalam dari diri siswa itu muncul. Dengan demikian kalau itu sudah muncul, dia akan bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Begitu menurut saya, Bu Fitri. Semoga bisa menjawab. Masih banyak pertanyaan yaitu dari Ibu Indah Hartini. Itu tadi udah bertanya tapi sebelumnya tidak saya baca langsung dari bawah lagi. Bagaimana membiasakan anak yang kurang disiplin di sekolah sementara anak-anak saat cenderung lebih liar dalam bertindak atau semaunya sendiri. Itu tetap ke jawaban sepertinya jawaban Ya. tetap ke segitiga restitusi ya Pak. Iya benar Bu. Kita menggunakan alur segitiga restitusi ya untuk menangani ini.
Iya, benar. Untuk berikutnya dari Bapak Sahbudin, bagaimana mengatasi bila siswa tidak mau disuruh menaati sanksi bagi siswa yang tidak mau belajar padahal sudah diberi peringatan. Saya tidak menghukum tapi menegurnya. Hampir sama ya, Pak? Hampir sama Ibu, hampir sama. Hampir Jadi sama pertanyaannya dengan kegiatannya itu terus-menerus dan diulang-ulang sampai di waktu tertentu. diulang-ulang Iya, budaya positif ya, iya. melalui Iya. segitiga Restitusi. restitusi. Dari Bapak Saiful Rahman, mengapa guru sekarang dikubiri dengan aturan padahal guru itu membentuk anak-anak supaya mempunyai etika yang baik? Mungkin pertanyaan ke Bapak Menteri. Iya, Iya, baik ya, Pak silakan Pak Rahman. Rudolf. Iya, kali ini menurut pandangan saya Bapak, cara penanganan siswa sekarang dengan tahun-tahun di mana kita dulu itu berbeda, berkembang. Seperti halnya kita memandang kurikulum Bapak Ibu. Kurikulum yang awal rice plan, kemudian berkembang, kemudian kurikulum 94, kemudian berkembang ada 2013 dan yang terakhir kurikulum Merdeka. Artinya semua itu berkembang dari zaman ke zaman. Dan kita tidak bisa menerapkan, mungkin intinya sama, tetapi penerapannya berbeda. Nah, begitu juga terkait dengan permasalahan kesiswaan. Mungkin dalam membentuk anak atau membentuk siswa supaya memiliki etika yang baik, poin akhirnya mungkin sama, tetapi polesannya sekarang berbeda, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dulu tidak ada gadget. Ya, Bapak Ibu pasti mengalami hal-hal yang tidak ada gadget. Nah, sekarang ada gadget. Bagaimana kita bisa memberi treatment kepada siswa yang memiliki gadget. Bahkan tanpa kita pun, Bapak Ibu, mereka bisa mencari solusi menurut versi mereka. Mereka ada kekurangan apa, pertanyaan apa, mereka cari Mbah Google, ya kan, dan seterusnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, peran kita mungkin sedikit berbeda dengan yang lalu. Begitu juga seperti halnya kayak kurikulum ya. Ada yang sama di kurikulum Merdeka, tetapi ada yang pindah nama, ada yang benar-benar tidak digunakan. Artinya di abad menuju abad 21 ini guru dibekali pengetahuan-pengetahuan sehingga bisa memberikan solusi yang terbaik buat anak didiknya. Begitu Bu Fitri menurut saya. Ya, mungkin itu jawaban dari Pak Rudolf bisa menjawab pertanyaan dari ibu-ibu. Di sini sebenarnya ada lagi Ibu Nur Musdalifah juga, bagaimana cara mendisiplinkan anak yang tidak rajin masuk sekolah. Padahal guru sudah berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menarik di kelas supaya anak ingin selalu bersekolah. Dan di grup kelas sudah pernah diberi semangat untuk rajin sekolah. Seperti itu. Itu mungkin hampir sama dengan yang tadi ya, Pak. Jawabannya untuk langsung menerapkan segitiga restitusi agar terus berulang itu, dan kita dimohon kesabarannya untuk mencetak peserta anak bangsa ya, untuk menjadi karakter yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi kita harus terus meluruskan mereka ke jalan yang benar. Oke. Baiklah Bapak, ini sudah waktunya menunjukkan pukul 20:59 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu peserta webinar, saya memohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa dibacakan karena ini waktunya sudah hampir habis. Dari Ibu Indah juga bertanya sejauh mana, itu pertanyaannya di kolom chat, sejauh mana segitiga restitusi bisa dilakukan supaya anak berubah. Oke, pertanyaannya itu bisa langsung dilanjutkan secara terus-menerus ya. Secara terus-menerus. Baiklah Pak Rudolf, untuk yang selanjutnya yaitu silakan memberikan closing statement untuk Bapak Ibu peserta pada malam hari ini. Silakan Pak. Baik Ibu, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, filosofi KHD yang kita pelajari bersama atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara tadi mengibaratkan lembaga kita, sekolah kita itu sebagai ladang atau sawah, dan mengibaratkan murid itu bibit-bibit, memiliki bibit atau potensi yang baik, dan mengibaratkan kita ini sebagai pendidik ini seorang petani, di mana jerih payahnya menumbuhkannya itu tergantung murid itu sendiri. Titik tumbuhnya atau titik hasilnya akan bergantung
ke anak didik kita sendiri, tergantung anak didik kita sendiri. Kita melakukan upaya menyirami, memberi pupuk, menjaga supaya tidak terkena sakit padinya dan sebagainya. Tugas kita itu Bapak Ibu. Sedangkan selanjutnya itu tumbuh kembang anak akan kembali ke mereka sendiri. Karena itulah kita tidak bisa mencetak menurut kehendak kita. Jadi artinya apa yang kita pelajari malam ini, baik dari 5 posisi kontrol maupun segitiga restitusi, itu berupaya untuk menumbuh kembangkan potensi baik dari siswa itu akan tumbuh terus-menerus. Begitu Bu Fitri. Terima kasih Pak Rudolf atas closing statement-nya dan juga terima kasih atas semua pemaparan materinya tentang budaya positif dan segitiga restitusi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta pada malam hari ini. Akhirnya Bapak Ibu kita berada di penghujung acara. Marilah kita sama-sama menutup kegiatan webinar pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Link presensi sudah ditaruh di kolom chat maupun di link di chat YouTube juga. Terima kasih saya sampaikan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Rudolf. Sama-sama Bapak. Bapak Ibu silakan diisi ya di kolom chat ya. Link presensinya. Silakan yang sudah mengisi presensi bisa Sudah. langsung live. Adalah jaringan tidak bisa share. Saya end ya Bapak Ibu.